Pemirsa, polisi berhasil menemukan Bilkis, bocah berusia 4 tahun asal Makassar yang dilaporkan hilang Minggu pekan lalu di tengah hutan di Jambi pada 10 November 2025. Bilkis berpindah tangan ke beberapa pihak melalui transaksi jual beli dengan harga penjualan terakhir mencapai 80 juta rupiah. Penyelamatan Bilkis juga mengungkap fenomena penculikan anak dan dugaan jejaring pelaku perdagangan manusia antar pulau. Laporan KPAI menunjukkan pada periode 2011 hingga 2022 rata-rata ada 49 anak yang menjadi korban penculikan. Bagaimana masyarakat bisa saling jaga untuk melindungi anak-anak selengkapnya dalam NTV Insight bersama dengan Gabriel Yoga berikut ini. Ya, pemirsa, langsung saja kita akan bahas. Mas Yoga, apa kabar? Baik. Ya, kita hari ini akan membahas tentang kasus Bilkis ya, yang kemudian sangat membuat orang tua semua mungkin dimanapun ya, mungkin kemudian menjadi khawatir ya dan paranoid karena melihat bagaimana anak bisa sebegitu mudahnya diculik dari lapangan tenis dan berpindah tangan, dan kemudian kita juga dikagetkan dengan harganya ya, harga dari 3 juta yang kemudian harga terakhirnya 80 juta. Betul. Apa yang paling menarik dari kasus ini menurut Mas Yoga? Iya, ini prosesnya bagaimana seorang balita bisa berpindah tangan begitu cepat dalam tempo yang singkat gitu ya. Dalam waktu sepekan dia sudah pindah ke tangan 3 kali, kemudian berpindah-pindah kota juga, dan mungkin bisa dibayangkan ya, anak ini tinggal di Makassar, lalu ditemukannya di Jambi. Itu lebih dari 2.200 km dari rumahnya, dan itu bukan perjalanan yang bisa dibilang nyaman untuk anak-anak bahkan dalam kondisi bersama keluarganya sendiri. Nah, itu yang perlu kita apresiasi di sini, kepolisian terutama yang berhasil menemukan Bilkis dan juga berhasil melakukan negosiasi yang baik sekali gitu ya. Kalau mungkin bisa dicatat juga bahwa Bilkis ini pergi bersama orang tuanya gitu ya. Ini ada sedikit mengingat lini masanya. Bilkis sedang bermain gitu ya, menemani orang tua, kemudian dia diculik saat bermain di Taman Pakui. Ini kan tempat publik. Tempat publik yang dimana biasanya orang-orang agak kurang mengawasi atau dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga dari tanggal 3 kemudian sudah ada laporan ke kepolisian bahwa anaknya hilang, dan itu sudah prosedur yang baik sekali dilakukan oleh orang tua si adik. Kemudian polisi melacak dan berhasil menangkap 4 pelaku perdagangan yang diduga melakukan perdagangan anak. Di Makassar, di Sukoharjo, dan di Sungai Penuh di Jambi. Ini bayangkan di 3 tempat ini mereka berhasil menangkap para tersangka ini. Kemudian 9 November polisi mengantar Bilkis kembali pulang ke keluarganya di Makassar. Yang menarik adalah tadi bagaimana polisi bisa melacak Bilkis dalam waktu singkat gitu ya, dan kemudian juga menangkap para pelakunya. Karena ini bayangkan tadi seperti Tasya bilang ya, dia bisa berpindah tangan dengan cepat dengan harga yang bisa dibilang ini fantastis gitu ya, dan awalnya kan juga ya itu tadi penawaran segala macam gitu ya, dan kalau dilihat nah ini modusnya ya yang saya bisa dapatkan juga dari beberapa informasi. Dia membujuk lalu membawa si adik ini gitu ya, dan motifnya sudah jelas tuh, jual beli anak berkedok adopsi via media sosial, media online gitu ya. Dan ini yang sering kali diingatkan bahkan oleh para pemerhati anak gitu ya, untuk mereka yang suka memposting foto anak-anak ya gitu ya, hati-hati ketika mengunggah foto anak-anak gitu ya, karena itu bisa disalahgunakan. Dan ini catatan yang tadi sempat kita bilang ya, Tasya. Harga ini ya 3-80 juta gitu kan. Dan ini saya sendiri masih agak shock gitu sampai sekarang ya, bahwa anak ini bisa dibawa kemudian didagangkan dengan bebas di media sosial dan ada yang berminat membelinya. Gitu ya. Meskipun tadi kedoknya adalah ini adopsi tadi ya.
Oke. Jadi memang tangan pertama dan tangan kedua itu seolah-olah orang tua yang ingin mengadopsi anak, begitu ya, Mas? Iya, kan sempat diberitakan juga bahwa dia menawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan anak adopsi gitu. Iya. Kira-kira bahwa ini ada anak dari keluarga tidak mampu gitu ya. Kemudian ada penawaran bahwa ini ada anak yang bisa diadopsi, dirawat, tolong dirawat segala macam gitu. Nah, tapi harganya ini yang fantastis. Dari 3 juta dari pelaku pertama ke pembeli, kemudian dari pembeli kedua, kemudian menawarkan ke pembeli ketiganya, itu 15 sampai 30 juta waktu ditawarkan, dan terakhir sebelum ditemukan harganya sudah naik lagi di 80 juta, gitu ya. Nah, catatan penting lainnya adalah ternyata menurut penelusuran dari polisi ini sudah 10 kali pelaku yang sama melakukan transaksinya. Ini lagi-lagi kan pengakuan ya, jangan-jangan angkanya mungkin lebih besar lagi daripada 10 bisa kali. Jadi angkanya bisa lebih besar. Nah, ketika Bilkisnya selamat, pertanyaannya tadi, apa yang terjadi dengan 9 anak lain? Iya. Ini kan jadi pertanyaan besar. Ini jadi ya semacam PR besar juga untuk kepolisian untuk melacak ini. Makanya sangat penting sekali untuk bisa mengetahui bagaimana kondisinya seperti ini. Iya. Gitu. Dan mungkin memang agak sulit ketika kita tidak tahu apakah kemudian 9 anak lain itu kemudian melalui jaringan yang sama dengan yang dilalui oleh Bilkis ya. Betul. Dan jadi catatan juga ketika kepolisian melakukan negosiasi dengan orang atau kelompok yang merawat atau merawat Bilkis ya terakhir kali ya, memiliki Bilkis di sana, rupanya ada tawar-menawar harga juga gitu ya. Nah, artinya ini juga jadi perhatian penting, catatan penting bahwa bagaimana orang-orang yang mendapatkan Bilkis di terakhir kali itu punya uang sebanyak ini, gitu ya. Dan kemudian mereka berani melakukan tawar-menawar harga lagi. Dengan polisi Dengan polisi pula. Gitu alasannya itu apa ya? Nah, itu bisa jadi karena mungkin jadi dia sudah mengeluarkan uang sebesar ini. Iya. Itu bisa jadi ongkos perawatan, itu bisa jadi bisnis yang lain. Tapi paling tidak keberhasilan polisi melakukan negosiasi itu perlu kita apresiasi. Lagi-lagi harus diapresiasi ya, gitu. Apalagi kemudian dalam waktu yang cukup cepat dan anaknya dalam kondisi selamat ya. Iya. Nah, ini kasus penculikan anak ini bisa juga jadi catatan penting bahwa ini bukan yang pertama dan pastinya bisa jadi harapannya sih bisa jadi yang terakhir ya. Tapi dengan kondisi yang terjadi terhadap Bilkis dan 9 anaknya yang sebelumnya, kita harus punya rasa skeptis juga gitu ya. Ini catatan sedikit laporan dari KPAI dan Kementerian Perlindungan Anak gitu ya tentang kasus-kasus penculikan anak dalam 1 dekade terakhir gitu. Oke. Ini menarik ya, 2015 angkanya tinggi sekali. Betul, nih Mas Yoga. Nah, itu dengan catatan bahwa kasus ini dilaporkan gitu ya. Oke. Nah, ini pasti kasus-kasus yang dilaporkan, dan penculikan anak kan juga motifnya bisa beda-beda ya. Ada masalah keluarga, rebutan hak asuh anak misalnya, atau yang terjadi dengan Bilkis soal perdagangan anak gitu ya. Kemudian ada kasus lagi misalnya anaknya ada masalah di rumah gitu ya dengan keluarga, lalu dia lari atau kabur gitu ya, kemudian dia diiming-imingi oleh orang lain soal bisa uang, bisa apapun gitu. Jadi awalnya kabur tapi kemudian akhirnya diculik begitu. Akhirnya ya dibawa lari, diculik juga. Nah, ini angka-angkanya juga lumayan ya. Jadi kalau dilihat selama ini sekitar 11-12 tahun terakhir ya, ada rata-rata mungkin sekitar 50 anak ya per tahun gitu. Yang 50 kasus per tahun yang soal kasus penculikan ini. Tidak ada data ditemukan laginya atau tidak ya? Ini tentu masih perlu pendalaman lebih lanjut lagi. Nah, tapi jadi catatan adalah kasus penculikan ini harus diperhatikan juga oleh masyarakat gitu ya. Bagaimana mereka bisa saling mengawasi lingkungan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Bukan berarti harus curiga terus gitu ya. Tapi paling tidak ketika ada orang-orang yang tidak dikenal gitu, lalu ada mengajak anak-anak dan lain-lain, nah itu juga perlu kita awasi juga sih. Gitu. Nah, ini saya mau membawa soal tadi dugaan perdagangan orang dan penyeludupan migran. Nah, Indonesia ini beberapa tahun terakhir kan polisi juga sudah membawa pulang bahkan orang-orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dan ini jumlahnya banyak sekali gitu. Dari 2002 itu ada 145 kasus gitu ya. Korbannya 668, lalu paling tinggi naik di 2023 sampai 3.200 gitu ya. Dan 2024
sempat turun 2.100, tapi di 2025 ini periode Januari sampai Maret ini sudah hampir menyamai. Oh, ini baru data sampai Maret padahal ya. Oke, angkanya tinggi sekali. Betul, dan ini kebanyakan yang korban scamming, kemudian judi online itu, lalu mereka dibawa ke Kamboja dan perbatasan Thailand. Jadi ini lebih besar lagi daripada anak ya? Betul. Memang perdagangan orang begitu. Oke. Dan mungkin menurut saya ini ada catatan juga ketika melihat kondisi Jambi. Iya. Posisinya yang dekat sekali dengan akses ke Malaysia, lalu kemudian ke Asia Tenggara gitu. Oke, jadi memang harus dicurigai atau patut diduga bahwa itu mau dibawa keluar dari Indonesia. Betul. Dan apa namanya, penculikan dan perdagangan anak ini kan juga targetnya, tujuannya juga bermacam-macam ya. Tadi soal mau adopsi misalnya. Kemudian yang kedua tadi ada kasus dijadikan pornografi anak, dan itu diperjualbelikan lagi di situs-situs gelap gitu ya. Kemudian ada dugaan juga, dan ini sudah terjadi di banyak negara, kasus perdagangan organ kayak gitu ya. Dan ini yang jadi perhatian kita bersama sebetulnya, bagaimana supaya bisa saling menjaga lah. Nah ini wilayah-wilayah rawan di Asia Tenggara, dan ini sudah sering dilaporkan oleh badan-badan pemerhati kesejahteraan anak, buruh migran dan lain-lain. Pertama itu di perbatasan Kamboja, Thailand, Laos, gitu ya. Kemudian di perbatasan Laos, Myanmar, Thailand. Gitu. Ini ibaratnya daerah yang tidak bertuan, apalagi sekarang sedang ada konflik bersenjata di perbatasan ketiga negara ini. Gitu. Oke, baik. Masih ada selanjutnya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah ini memang sebaiknya warga saling jaga dengan warga lainnya. Yang pertama jelas, kalau Anda punya anak, gitu ya, awasilah anak-anak Anda, terutama di tempat-tempat umum. Ibaratnya tuh jangan lengah lah, jangan meleng lah, kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah bergaul, saling kenal gitu. Nggak ada salahnya kenal dengan anak tetangga kanan kiri, depan belakang, gitu ya, di lingkungan apalagi sekitar. Untuk masyarakat kota ya, kadang-kadang memang tinggal bersebelahan tapi tidak kenal. Individualistis ya, tinggal di apartemen atau tinggal di kompleks, klaster segala macam, nggak kenal dengan lingkungan sekitar, nggak gaul di lingkungan RT RW gitu ya. Kemudian bekali juga nomor kontak darurat ke anak. Tidak ada salahnya memberikan semacam identitas khusus gitu ya, nomor kontak darurat, supaya ketika anak-anak nanti ada keadaan yang membutuhkan, ini ada di nomor 4, itu ajari mereka untuk menghadapi kondisi darurat. Harus menemui siapa misalnya ketika ternyata dia tersesat di pusat perbelanjaan gitu ya, atau di taman bermain dan lain-lain. Nah itu yang sebetulnya perlu jadi perhatian. Nah mudah-mudahan sebetulnya kasus Bilqis ini tidak perlu terjadi lagi ya, dan orang-orang bisa saling waspada lah satu sama lain. Gitu Tas. Oke, baik. Terima kasih Mas Yoga untuk pemaparannya hari ini. Nanti kita akan nantikan lagi NTV Insight berikutnya mungkin minggu depan. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain.